Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya di UIN Bandung pernah sebelumnya melakukan kajian tentang Ahmadiyah lama sebetulnya dengan Pak almarhum Pak Mansur ya, Pak Haji Mansur. Nah, sebagian hasil kajian itu ada di artikel jurnal yang bisa diakses ya, sebetulnya dibaca, cuman kebanyakan bahasa Inggris sekarang Pak, bahasa Inggris ya. Jadi agak susah diakses gitu, harus memahami dulu bahasa Inggrisnya. Nah, sekitar tahun 2019 saat itu memang kajian saya tentang bagaimana akar ya Ahmadiyah yang di Indonesia secara umum banyak berkembang di Jawa Barat. Nah, saat ini ketika saya dengar ada terjemahan dan tafsir singkat Ahmadiyah yang edisi baru tahun 2023, saya penasaran gitu Pak Eki, apakah terjemahan dan tafsir singkat ini ya, sama seperti terjemahan dan tafsir singkat yang sebelumnya. Itu yang akan saya bicarakan ya, terutama fokusnya pada edisi yang terbaru itu. Di Indonesia ya, saya akan menjelaskan nanti beberapa hal ini, yaitu bagaimana sebetulnya terjemahan Al-Quran di Indonesia itu tidak lepas dari ya mau nggak mau ya nanti berkaitan dengan persoalan kebijakan politik pemerintah dalam mengelola keragaman agama-agama di Indonesia. Kebetulan di sini ada Pak Dadang juga dari studi agama-agama. Saya juga banyak belajar dari beliau di studi agama-agama, dan Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi yang lahir jauh sebelum kemerdekaan di Indonesia ini punya posisi khusus ya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Seperti kita tahu lah, nggak mungkin para tokoh pendiri bangsa kita itu mengenal Islam kalau tidak ada pada masa itu buku-buku publikasi yang diterbitkan oleh Ahmadiyah. Di Holy Quran itu banyak dibaca oleh para pendiri bangsa. Kemudian juga Quran terjemahan atau buku-buku yang bahasa Inggris ya, yang itu ditulis oleh para aktivis Muhammadiyah yang aktivis Muhammadiyah deh. Belit. Agak mirip. Ya banyak dibaca oleh Bung Karno misalnya. Itu sangat tahu betul ya, bagaimana Ahmadiyah yang mengajarkan rasionalitas tadi itu menjadi inspirasi, karena pada masanya tidak ada, saya kira, para di kalangan tokoh-tokoh Islam yang menulis tentang Islam yang justru kuat sekali dengan pendekatan yang rasional ya, seperti Ahmadiyah. Nah, jadi penting saya kira menegaskan itu dari sejak awal. Kemudian bagaimana posisi Ahmadiyah dan seterusnya ya, itu juga nanti bisa dibaca ininya, PowerPoint-nya, mudah-mudahan berkenan nanti. Yang pertama tentang ya ini tentang bagaimana upaya pemerintah sebetulnya dari sejak lama, terutama sejak kemerdekaan, ada upaya untuk mengendalikan terjemahan-terjemahan yang beredar di Indonesia. Salah satunya
yaitu nanti dengan pembentukan lembaga Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Dan sejak dari dulu sebetulnya bahwa peran pemerintah yang mempengaruhi bagaimana terjemahan itu beredar di Indonesia bahkan terjadi bukan hanya setelah kemerdekaan, sejauh sebelum kemerdekaan juga ada peran itu, terutama dari pemerintah kolonial Belanda misalnya. Ada kasus Said Utsman itu melarang, beliau seorang Habib ya, Mufti Batavia, itu melarang terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Sudewo ya, itu beredar di Indonesia, itu dilarang, tidak boleh terjemah saat itu. Said Utsman sampai membuat fatwa bahwa tidak layak karena dia sangat cinta sangat fanatik ya terhadap spesialis keturunan Arab gitu, bahwa orang yang non Arab itu dianggapnya belum mampu menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Makanya kemudian ada fatwa untuk melarang peredaran terjemahan Al-Quran itu. Dan ini respon yang saya kira nanti juga sampai ke Timur Tengah, ke Rashid Ridho. Ya. Ada seorang ulama dari Kalimantan, dari Sambas, yang bernama Baisuni Imron. Baisuni Imron itu meminta fatwa kepada Rashid Ridho tentang apakah boleh terjemahan itu menyebar, dilakukan untuk kemudian disebarkan di kalangan kaum muslim saat itu. Dan ini yang nantinya juga mendapatkan respon yang beragam ya di kalangan umat Islam. Nah, kalau di Sunda, Pak Dadang tahu betul bagaimana Ahmad Sanusi itu juga seorang ulama dari Sukabumi. Karya tafsirnya itu sampai dilarang habis-habisan oleh para ulama kaum ya. Ini pada masa Belanda. Karena ada banyak kekhawatiran dari ulama kaum, termasuk kompetensi ulama itu untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, yang juga mungkin Pak Eki tahu tentang HB Yasin juga sama. HB Yasin pada tahun 60-an itu juga sempat ramai dan sampai akhirnya kemudian diminta untuk ditarik dari peredaran ya, karena terjemahnya itu dianggapnya bermasalah, berbentuk puisi kan, puitisasi terjemah Al-Quran. Nah, itu yang juga memicu banyak respon termasuk dari ulama mainstream ya. Saya ingin menyebutnya apa ya, ulama mainstream lah, ulama yang kebanyakan di Indonesia yang memang tidak ingin kemudian diganggu oleh banyak sekali variasi terjemahan yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga nanti persoalan mushaf. Mushaf sendiri belakangan ada standarnya tahun 90-an ya. Ada mushaf standar Indonesia yang dibuat oleh LPMQ. Nah, mushaf standar itu nanti kita akan lihat ingin diseragamkan semua mushaf se-Indonesia itu, yang dulunya sebetulnya beragam juga gitu. Jenis-jenis mushaf terutama ketika pada masa sebelum kemerdekaan. Tapi kemudian LPMQ ingin membuat standar yang dari jenis hurufnya, jenis pemilihan hurufnya, jumlah ayatnya pasti ya. Terutama pada hal-hal yang dianggap fundamental yang masyarakat itu biar seragam lah semua gitu. Nah, inilah yang nanti berakibat juga ke Ahmadiyah salah satunya. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini ya. Nah, bagaimana Ahmadiyah yang kita mungkin sudah tahu Bapak Ibu sekalian bahwa posisi Ahmadiyah di Indonesia dari sejak awal karena punya jejaring yang luas, maka gerakan yang paling menonjol yang sampai hari ini kita lihat adalah bagaimana Ahmadiyah sebagai pelopor terjemah Al-Quran di Indonesia. Pelopor ya karena orang waktu itu pemerintah juga belum sempat mikir gitu bikin terjemahan yang versi pemerintah. Tetapi Ahmadiyah tahun 53 gitu ya itu sudah mengeluarkan terjemahan Al-Quran yang berbahasa Belanda, yang berbahasa Indonesia ya. Dan
bahasa Jawa itu sudah lebih dulu mengeluarkan terjemahan yang beredar di Indonesia. Nah, termasuk yang saya ketahui yang berbahasa Indonesia itu lebih belakangan sebetulnya, tahun 70, edisi pertama, nanti ada gambarnya. Dan yang berbahasa Sunda ada yang 98 ya. Tapi ini lagi-lagi menegaskan bahwa dari sekian ratusan terjemah yang beredar di dunia, saya yakin lebih dari 50 atau bahkan 70% itu milik Ahmadiyah di berbagai negara ya. Saya pernah ikut konferensi, workshop tentang khusus terjemahan Quran. Itu lebih dari setengahnya pasti membahas Ahmadiyah itu. Saya bingung, ini Ahmadiyah deui, Ahmadiyah deui. Ya karena memang di negara-negara Eropa sekalipun terjemahan Quran yang pertama kali hadir itu ya disusun oleh para aktivis Ahmadiyah. Di Jerman misalnya, di Afrika yang bahasa Swahili, ya bahasa-bahasa Afrika, kemudian di Belanda, ya, di Prancis, bahkan di Amerika sekalipun, bahkan di Indonesia sekalipun, nyaris tidak, kalau bicara terjemahan Quran tanpa menyebut Ahmadiyah, asa cawerang gitu, cawerang. Ya, dan memang identitas Ahmadiyah itu punya gerakan penyebaran Islam sekaligus yang melalui terjemahan Al-Quran yang nyaris tidak banyak digarap oleh organisasi yang lain. Nah, ini saya kira salah satu identitas penting ya, kontribusi dari Ahmadiyah di dunia termasuk di Indonesia. Nah, Bung Karno, para pendiri bangsa juga tahu tentang bagaimana sumbangannya ya. Ahmadiyah itu, kata Bung Karno, saya bukan pengikut Ahmadiyah, tetapi saya mengakui betul bagaimana bacaan-bacaan itu memberikan sumbangan penting tentang wawasannya dalam hal Islam. Kalau tidak ada Ahmadiyah, boleh jadi para pendiri bangsa itu bisa ateis, bisa memilih ideologi lain selain Islam, yaitu ya saat itu ateis yang sedang marak-maraknya digandrungi ya, dari Soviet, dari Cina ya. Dan Bung Karno akhirnya terselamatkan secara akidah, secara akidah, bahasanya apa ya? Termasuk Agus Salim, ya, saat itu juga gandrung kepada ajaran-ajaran kiri, ateis, termasuk juga Cokro, itu terselamatkan akidahnya dengan bacaan-bacaan buku-buku Islam dari India, dari ulama-ulama India, dari Ahmadiyah. Nah, ini realitas sejarah yang saya kira tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa dipungkiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di terjemahan resmi pemerintah sekalipun, nah ini yang mungkin Pak Eki juga sudah tahu ya, di bukunya Pak Hamam saya jelaskan, terjemahan yang sekarang sudah masuk ke edisi 2019, tetapi edisi 65, edisi 74 itu sebetulnya kontribusi Ahmadiyah jelas, yaitu di bagian pendahuluan. Ya, artinya ada tim yang juga memang menggunakan rujukan dari sumber-sumber Ahmadiyah untuk kemudian dalam tanda petik malah ada isu di Tempo itu dulu, di majalah Tempo menjiplak dari bukunya Basyuruddin Mahmud Ahmad itu. Yang di bagian muqaddimah itu berapa puluh halaman itu yang menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, sejarah perkembangan Al-Quran di dunia ya, dari Eropa, Afrika ya, sampai ke Indonesia juga, yang itu banyak mengutip dari bukunya Basyuruddin Mahmud Ahmad. Nah, baru di edisi 89, edisi Saudi Arabia, nama Ahmadiyah itu mulai mendapat gugatan. Ya, ditandaan gitu, ini kelompok yang beda dari Islam mainstream gitu lah. Bahkan di tahun yang edisi 2002, ini versi yang Kementerian Agama, yang sumber Ahmadiyah itu sama sekali dihapus gitu, dihilangkan, tidak ada. Ya. Saat itu memang kita tahu bagaimana isu Ahmadiyah kan tensinya semakin naik, terutama tahun 2000 ya, tahun 2000, 2001 itu yang berdampak pada bagaimana upaya kemudian isu-isu negatif itu kena gitu ke Ahmadiyah, dan akhirnya di edisi 2002 itu setahu saya memang sama sekali hilang. Ya macam-macam ya, karena memang alasannya ya bisa nanti berbicara dengan tim, tentu saja tim penerjemahnya
yang sangat tebal gitu ya, menjadi sangat agak tipis terjemahan Kementerian Agama itu. Catatan kakinya juga dipangkas habis-habisan. Di Mukodimah juga lebih sedikit, lebih irit gitu ya. Mukodimahnya juga. Bahkan rujukan-rujukan nanti kemudian direvisi ulang dan memang sangat besar dampaknya yang edisi 2002 ya, pasca reformasi. Nah, itu ada banyak penjelasan ya, salah satunya adalah seiring dengan meningkatnya kritik, ketegangan ya dengan Ahmadiyah. Ini realitas yang saya kira ya bisa diperdebatkan ya tentang bagaimana pergeseran-pergeseran dalam Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi kalau edisi yang terbaru 2019 itu ya itu sudah lebih belakangan lagi, pasti nggak akan mungkin ada. Sebab dari sejak tahun 2002 bahkan 1989 juga sudah mulai dipangkas gitu. Tapi kalau yang terjemahan, saya nggak tahu Pak Eki punya nggak yang 1965. Saya ada yang 71. Ada yang lebih awal 65, 68, 67 dan 69 yang 3 jilid ya. Saya punya di rumah yang 3 jilid. Sebetulnya ada di toko online juga. Nah di situ yang versi awal itu bagaimana terlihat sekali bahwa Menteri Agamanya saat itu adalah Saifuddin Zuhri, bapaknya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, itu memberikan kata pengantar juga dan konon katanya timnya memang yang terlibat dalam penerjemahan pertama itu juga salah satunya adalah pengikut Ahmadiyah juga yang terlibat aktif di situ ya dalam terjemahan. Ya, setahu saya itu ya. Jadinya memang tapi tidak bisa dipungkiri bahwa disitulah kontribusi penting ya, tentang bagaimana terjemahan Ahmadiyah. Kemudian bagian selanjutnya, nah ini contohnya yang edisi pertama itu yang sebelah kanan, itu yang 3 jilid. Penting sebetulnya untuk dokumentasi di jemaat, untuk melihat bagaimana bahwa jejak sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Ada 3 jilid terjemahan yang edisi pertama yang diterbitkan oleh pemerintah itu terlihat bagaimana nama Ahmadiyah itu sangat kuat di situ, ya, terutama di bagian pendahuluan. Kemudian juga edisi yang 74, tetapi edisi yang coklat, itu yang coklat Saudi kalau coklat itu mulai mendapat gugatan. Beda isinya itu. Ada kritik dari Gus Dur karena sudah dipengaruhi oleh isu Wahabisme katanya di situ di edisi yang coklat itu, karena memang ceritanya didanai oleh kerajaan Saudi langsung untuk mencetak massal Al-Quran saat itu yang disebarkan untuk jemaah haji, bukan hanya yang berbahasa Indonesia tapi juga berbahasa Malaysia, bahasa Inggris. Ya, itu habis-habisan memang Saudi berupaya untuk mencetak Quran tahun 89, tahun 90, bahkan nanti bekerja sama juga dengan Kementerian Agama. Dan isinya memang salah satunya itu punya agenda ya salah satunya yang dikritik Gus Dur itu misalnya ayat-ayat tentang sifat. Nah, itu yang juga dianggap terlalu tidak mau takwil, dia terlalu sangat tafwid ya. Tafwid itu artinya memahami bahwa Tuhan punya tangan. Itu tafwid sekali, dan Wahabisme memang Salafi itu sangat percaya itu, dan akhirnya masuk ke terjemahan yang edisi yang 1989 yang coklat itu. Mungkin ada yang masih beredar ya. Saya punya hampir semua edisi, saya punya yang terjemah Kemenag ya. Jadi tahu membanding-bandingkan satu sama lain, pergeseran-pergeseran itu sangat menarik sebetulnya ya. Dari satu edisi ke edisi berikutnya kok bisa beda gitu. Kunaon dia direvisi, mengapa ini hilang, mengapa ini muncul. Nah, itu macam-macam, ternyata situasi saat itu istilahnya tadi saya sebut patronase di luar sistem terjemah itu yang lebih banyak berpengaruh. Situasi politik, pemerintah, tekanan kelompok-kelompok masyarakat, macam-macam perdebatan-perdebatan saat itu dan lain-lain yang kemudian terjemahan itu bisa berubah-ubah, berbeda-beda gitu antara satu edisi dengan edisi yang lain. Ya termasuk hal-hal yang sifatnya teknis saya kira ya, update bahasa misalnya, kebaruan bahasa dan lain-lain itu juga bisa dimaklumi. Ini yang edisi terbaru yang biru.
Dan Pak Hamam saya kira mengkaji yang biru ya, dari awal sampai yang biru ini yang terakhir, yang edisi terbaru 2019. Nah, contoh bagaimana Ahmadiyah itu hilang. Ini yang pertama edisi yang Munu, yang 65 itu masih ada, disebut ada kata Ahmadiyah itu. Ahmadiyah Qodiani juga menerjemahkan bagian pertama daripada Al-Quran, bahasanya masih lama ya, pada tahun 15. Ahmadiyah Lahore juga menerbitkan terjemahan Maulvi Muhammad Ali yang pertama-tama terbit tahun 17. Jadi Qodian sebetulnya lebih awal daripada yang Lahore. Nah, tapi di edisi yang 89 redaksi itu dirubah. Sarjana Muslim yang pertama menerjemah, tidak ada lagi kata Ahmadiyah di situ kan. Nggak ada hilang. Tapi namanya masih ada, nama Mirza Hazrat dari Delhi itu masih ada. Gitu. Nah, itu ketahuan saya. Membandingkannya yang edisi pertama dengan edisi yang Saudi ya, 89. Ini baru satu contoh. Contoh berikutnya ini juga sama. Di antara terjemah Al-Quran ya terjemahan yang dilakukan oleh Kemajuan Islam Jogja. Beberapa penerbitan terjemahan dari Medan, Minangkabau, lain-lain. Tafsir Al-Quran dalam buku bahasa Jawa ialah yang dilakukan oleh Ahmadiyah Lahore. Ini yang Lahore ya. Dengan nama Quran Suci Jawa Jawi. Tetapi di edisi yang 89 nggak ada itu, nggak disebut. Yang ada adalah Ibriz gitu ya, tafsir Ibriz, Quran Suci Bahasa Jawi, Al-Huda, Bakri Syahid gitu. Jadi bergeser lah, penyebutan Ahmadiyah itu dipangkas habis gitu ya. Namanya, tokohnya ada tapi istilah Ahmadiyahnya hilang. Nah yang lebih ini maaf ya, saya ungkapkan saja karena temuan penting saya kira. Di edisi Yamunu yang 65 itu tidak sama sekali dibahas tentang terjemah ke bahasa Afrika, itu nggak ada pembahasan itu. Tapi di edisi yang 89 ada pembahasan tentang terjemahan ke dalam bahasa Yoruba. Ini kontribusi Ahmadiyah dalam bahasa Afrika. Tetapi Ahmadiyahnya kemudian dikasih catatan. Apa catatannya? Wah ini sangat jahat kalau menurut saya dalam tanda petik ya. Ahmadiyah adalah satu agama baru yang sesat. Nah ini penjelasannya memang itu disebar kemana-mana. Edisi yang 89, 90 ya. Nah ini yang mengagetkan sebetulnya betul bagi yang orang awam nggak sadar kan memegang terjemah. Tapi bagi saya yang memegang semua edisi, nah ini, kok bisa gitu tiba-tiba muncul ini. Ada catatan kakinya jelas juga gitu ya. Nah ini kan menjadi lebih terlihat ya, bagaimana perdebatan-perdebatan tentang Ahmadiyah itu berpengaruh banyak terhadap bagaimana sesuatu itu dimunculkan, sesuatu itu dihilangkan, itu sangat berpengaruh terhadap terjemahan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kalau yang edisi baru itu yang tahun 70 ya. Yang ini sekarang kita masuk ke yang Ahmadiyahnya. Itu tadi yang Kemenagnya. Kalau ini yang sekarang yang Ahmadiyah. Saya pernah dapatkan gambar yang edisi tahun 70 yang pertama. Ini terbitan CAI. Kemudian ada edisi 2023 sekarang ya yang 2 jilid itu. Tapi saya banding-bandingkan ternyata emang ada beberapa hal yang bergeser. Misalnya kekhasan-kekhasannya ada sistem kolom. Sistem kolom itu artinya ada Qur'annya, ada terjemahnya. Kemudian ada catatan kaki di bawah, ada cross reference, ada perbandingan antar ayat dengan nomor-nomor gitu untuk rujukan ya, untuk tafsirnya. Kemudian mencantumkan kata kalimat yang tidak terdapat dalam bahasa sumber dengan italic. Jadi kalau di terjemah Kemenag itu biasanya pakai tanda kurung. Untuk kata-kata penjelas ya yang tidak ada dalam bahasa Arabnya gitu. Itu biasanya pakai tanda kurung. Tapi kalau yang terjemah Ahmadiyah pakai miring dia. Untuk kata-kata yang menjadi lebih sempurna kata-kata itu dengan tambahan kata-kata tertentu. Itu dimiringkan. Tapi kalau yang Kemenag itu biasanya dibuat tanda kurung. Contohnya basmalah itu ditambah aku baca. Ya, karena memang takdirnya di situ akro ya, bismillah. Aku baca dengan nama Allah, walaupun kalimatnya ya bismillahirrahmanirrahim itu dimahduf ya, istilahnya dibuang. Jadi tidak dimunculkan, tapi diterjemah dimunculkan karena sengaja bahwa terjemah itu ya namanya juga terjemah ya. Terjemah itu buatan manusia. Siapapun yang menerjemahkan ya
silakan saja mau dari bangsa apapun, bukan sesuatu yang sakral kalau terjemah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau yang redaksi bahasa Arab Al-Quran itu dianggap sakral, tetapi kalau yang terjemah ada ribuan, mungkin puluhan ribu terjemah sampai hari ini, dan itu berbagai latar belakang ya, dan itu relatif saja, terjemahnya macam-macam gitu. Siapapun bisa untuk melakukan terjemah. Itu kekhasannya yang saya kira penting untuk dijadikan catatan. Cepat saja. Nah, ini yang tadi yang tahun 70 ada di sini nggak koleksinya? Kalau nggak salah di Bogor ya, di Parung ya. Di sini nggak ada, belum. Itu yang tahun 70 ada jilid 1, yang sebelah kiri ya, yang edisi baru yang 2023. Sebetulnya kalau koleksinya lengkap di sini bagus banget. Saya juga nggak punya, hanya gambarnya aja. Nah, sumber utamanya apa? Terjemahan yang edisi baru atau edisi-edisi sebelumnya dari Quran, terjemahan dan tafsir singkat itu ada yang paling kuat saya kira dari Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad tentu saja. Dan yang dari bahasa Inggris gitu ya, dari Malik Ghulam Farid ya. Nah, makanya tadi bicara tafsir rasional sebetulnya nggak bisa lepas dari dua sumber ini. Mau edisi apapun, yang edisi pertama sudah merujuk langsung dari edisi Bashiruddin Mahmud Ahmad itu. Jadi tidak lepas dari sumber utamanya. Karena saya lihat yang terjemah itu ya lebih banyak menerjemah ulang dari Bashiruddin itu. Jadi makanya gagasan tafsir yang cenderung rasional juga sumbernya ya dari akar yang pertama itu, yang Hazrat Bashiruddin ya, putranya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu jadi akarnya dari situ. Nah, ini nanti berdampak pada ini mah yang beda-bedanya ya. Nanti akan saya jelaskan yang dampaknya seperti apa. Yang bedanya edisi terbaru itu saya lihat dari bahasa saja. Mekah, dari Mekah, Setan, jadi karena KBBI yang diacunya ya, KBBI. Isinya relatif tidak jauh berbeda. Yang paling menonjol saya kira satu ya, yang baru ketahuan itu panggilan Hazrat untuk Rasulullah. Nah, ini istilah Hazrat. Hazrat di terjemah lain nggak pernah ada penggunaan, karena JAI memang punya kekhasan istilah yang dipengaruhi oleh Urdu kan, oleh India, dan itu jadi bagian identitas. Justru menarik kalau menurut saya dibandingkan di Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi Timur Tengah gitu, penyebutannya ya. Ada juga yang lokalnya, cuman belakangan lebih dominan yang dari Timur Tengah. Tapi kalau yang jemaat ini justru lebih kuat mengadopsi istilah-istilah yang berasal dari tempat di mana dilahirkan di sana. Istilah Hazrat itu, saya sendiri nggak jelas Hazrat itu padanannya apa. Sebetulnya kalau di apakah yang mulia ya, yang kalau di Indonesia apa? Pangresa. Ya, Hazrat. Hazrat berarti levelnya tinggi ya. Daripada Maulana misalnya. Oh enggak. Kalau kita kan ada ustadz, ada kiai, ada syekh lebih atas dari kiai. Kalau Hazrat tentu paling atas kan, paling tinggi gitu ya. Nah, Hazrat itu Hazrat Rasulullah SAW apakah bermasalah? Saya pikir tidak, itu bagian dari pemuliaan. Pemuliaan, dan semua nama Rasulullah di terjemah itu menggunakan Hazrat. Nggak mungkin kita ketemu di terjemahan yang lain atau di buku-buku non Ahmadiyah, nggak ada itu sama sekali. Nah, ini bagian penting identitas yang kuat saya kira ya. Yang penting untuk dijadikan catatan. Penghormatannya sangat-sangat luar biasa. Kalau SAW Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu sudah standar lah di mana-mana begitu. Tapi kalau disodorkan kepada yang apa ya, yang belum tentu juga ngerti gitu ya. Ngerti kok Rasulullah ada hazatnya, apa itu hazat? Tapi kalau kita yang sudah ketemu, oh iya maksudnya pemuliaan itu. Ya, it's okay gitu, tidak jadi soal. Nah, yang juga karena dampak penstandaran itu, maka di mushaf di terjemahan itu nggak ada tanda tasghih dari LPMQ ya, karena semua Quran Indonesia kan distandarkan harus
ada tanda tasih dari LPMQ. Nah, itu juga ada aturannya. Tapi kalau di sini di yang edisi terbaru, tasihnya itu dibuat secara internal. Ada tanda tasih yang ditulis oleh Ustadz Dendi ya, Dendi Ahmad. Itu ya karena apa ya? Saya nggak tahu kalau ini dijual bebas atau tidak gitu ya. Tapi kalau yang tidak dijual bebas itu oke. Tapi kalau dijual bebas saya nggak tahu juga apakah kalau Malaysia dia keras sekali, Malaysia ya. Jangankan Quran yang dimiliki oleh Malaysia, Quran yang dari Indonesia saya bisa disita habis-habisan di toko-toko itu, diperiksa. Kalau yang tidak sesuai dengan aturan standar Malaysia, kerajaan gitu ya. Termasuk dari Saudi Arabia juga diperiksa semua dari berbagai negara. Tapi kalau Indonesia relatif tidak sekeras di Malaysia saya lihat. Ya Quran-Quran yang beredar tidak mungkin belakangan ada upaya untuk menstandarkan tanda tasih gitu ya. Tapi di kalangan internal tertentu, kelompok-kelompok tertentu tidak mesti kemudian ada tanda tasih juga ya seperti ini. Mengapa? Karena kalau juga diajukan ke LPMQ, saya yakin kok nggak akan turun itu. Iya kan, karena bedanya di mana? Bedanya yang tadi dijelaskan itu. Ini saya menjelaskan realnya aja ya, realitasnya aja gitu. Ini aturannya yang tanda tasih itu. Nah ini ya karena memang di Indonesia nggak lepas dari aturan MSI ya. Bedanya itu di yang Bismillah itu. Bismillah itu di Quran yang MSI, Mushaf Standar Indonesia itu, Bismillah itu tidak diberi nomor ayat kecuali Al-Fatihah. Ya, At-Taubah sama lah, ya, tidak pakai Bismillah. Tidak pakai basmalah. Tapi kalau di JAI yang terjemahan semua bismillah kecuali At-Taubah itu tidak semuanya pasti nomor ayat 1 gitu, basmalahnya. Maka jumlah Al-Baqarah itu bukan 286 tapi 287 ayat. Apakah itu kemudian apa ya istilahnya kalau bahasa pemerintahnya ini kok beda gitu? Itu bagian dari keragaman apa ya? Dari sejak awalnya juga Bismillah kan diperdebatkan. Apakah itu bagian awal surat atau itu adalah bagian ayat benar-benar melekat dengan ayat itu. Nah, itu juga perdebatan yang saya kira sampai hari ini masih ada. Yang Ahmadiyah memilih pendapat untuk memasukkan Bismillah itu bagian kepada ayat, bagian dari surat itu nomor 1. Apakah itu kemudian ya jelas kalau mushaf mengacu pada mushaf standar pasti tidak akan bisa diakui gitu, diterima. Nah, padahal ya lagi-lagi itu masalah tafsir ya, tafsir. Toh yang isinya kan bukan dari Bismillahnya, tapi ayat yang kedua dan berikutnya kan yang sama sebetulnya tidak beda antara mushaf standar dengan mushaf Ahmadiyah. Jadi hanya beda di situ saja. Dan itu juga tidak prinsip ya, tidak prinsip menyangkut isi dari ayatnya. Nah termasuk isi ini ya, tanda baca mushaf sama saya lihat nggak ada beda. Yang saya cari-cari satu-satu nggak ada beda, karena yang beda malah justru dengan mushaf Madinah, MSI itu mushaf standar Indonesia. Itu beda dengan mushaf Madinah itu ya. Mushaf Madinah itu walillahi lamnya itu tanda panjang gitu ya. Di mushaf standar di mushaf Madinah pendek, yang di mushaf standar Indonesia panjang. Kemudian ada tanda tasydid, ini tidak pakai tanda tasydid. Itu beda yang mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Malah lebih banyak bedanya dengan mushaf Madinah gitu. Tapi kalau yang JAI ya ininya sama sebetulnya dengan MSI ya, malah berbeda dengan mushaf Madinah. Nah ini yang saya maksud tadi itu basmalah ya. Yang mushaf standar yang ini yang coklat. Kalau yang mushaf JAI yang ini Arabnya ya, itu pakai basmalah semua. Ayat-ayatnya basmalah. Nah kemudian tadi apa sih yang rasional?
Kalau saya lihatnya gini Pak Gumai, jadi memang Hazrat Bashiruddin itu hidup di era awal abad 20 ya, akhir abad 19. Saat itu memang gandrung sekali dengan tafsir yang rasional. Yang saya ingat betul itu ada Muhammad Abduh, ada Said Ahmad Khan yang memahami bahwa nggak mungkin ayat Al-Quran itu bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam. Kalau ceritanya mujizat itu seperti digambarkan, seperti yang dipahami selama ini, kesannya Quran itu berseberangan dengan hukum alam yang Allah juga ciptakan itu. Nah, jalan tengah tadi yang dimaksud itu, makanya kemudian Imam Bashiruddin itu yang membuat tafsiran-tafsiran yang lebih rasional terhadap ayat-ayat yang seolah ya dianggapnya tidak rasional. Ya bagian dari kita sebut mukjizat lah. Padahal itu sebetulnya masalah penafsiran saja. Sama seperti Abduh sebetulnya. Kalau saya Abduh yang menarik itu tentang di tafsir juz amanya, misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Surat Al-Fil itu tidak dimanai ada pasukan gajah, kemudian pasukan gajahnya meninggal oleh burung ababil yang tiba-tiba muncul dari langit bawa batu dari neraka gitu. Syekh Abduh tidak begitu menafsirkannya. Beliau mengacu pada makna kata toiron, toro yatiru toiron. Toiron itu artinya sesuatu yang berterbangan. Gak mesti yang berterbangan itu harus mesti burung saja. Yang dipahami oleh Muhammad Abduh adalah virus yang saat itu menyebar luas, ganas gitu ya. Dan virus itulah yang menyebabkan pasukan gajah Raja Abroha itu yang akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk menyerbu Ka'bah. Nah, ini bagian dari ilmu epidemiologi dan Abduh bisa membuktikan itu. Ada catatan sejarahnya gitu. Di abad ke-5 Masehi saat itu, ketika sebelum Nabi Muhammad lahir, memang terjadi epidemi penyakit besar-besaran yang itu disebarkan salah satunya melalui udara. Nah, ya ini menarik kan sebetulnya, ayatnya sama, tetapi cara pemahamannya, penafsirannya itu lebih cenderung rasional. Abduh sangat rasional dan ya punya keyakinan itu bahwa nggak mungkin gajah yang sedemikian besar tiba-tiba mati hanya dengan batu kecil gitu ya. Dan bagi kita kan, bagi mayoritas umat Islam itu diterima sebagai bagian dari mukjizat. Nah, jadi tidak aneh sebetulnya penafsiran yang tadi disampaikan Pak Gumai dengan apa yang dikatakan oleh Abduh, termasuk juga Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan juga sama. Lebih punya pemahaman yang rasional terhadap ayat-ayat yang dianggapnya bertentangan dengan hukum alam. Jadi sebetulnya prinsip dasar Al-Quran ya, nggak bisa bertentangan dengan hukum alam yang juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada cara lain untuk mengkompromikan itu dan Ahmadiyah punya cara. Nah, salah satunya adalah dengan yang menarik itu saya tentang anamal, mana anamal ya? Nah, anamal itu bukan semut. Ya juga ya kata saya, semut, masa sih semut? Ah gitu kan. Manusia itu kaum. Nah, itu alternatif penafsiran yang saya kira sangat menarik. Kaum, kelompok bangsa, suku ya, suku Namlat. Itu menarik sebetulnya. Termasuk tadi itu juga tongkat Nabi Musa, kemudian pukulan tongkat pada batu gitu ya. Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, itu saya kira sangat jadi satu alternatif penafsiran yang anti mainstream lah. Bukan anti mainstream apa istilahnya ya. Tidak mesti sama gitu dengan, tapi itu punya legitimasi karena memang para ulama awal abad 20 juga menawarkan gagasan itu, hal yang sama sebagaimana tadi saya sebutkan Abduh, Said Ahmad Khan yang juga punya cita-cita yang sama untuk memberikan penafsiran yang lebih modern yang itu bisa diakses oleh orang-orang modern. Karena yang saat itu kan yang mau disasar adalah kelompok-kelompok yang terdidik, ya, yang mereka belajar ilmunya tinggi,
terpelajar gitu. Nggak mungkin mereka dicekoki oleh pemahaman-pemahaman yang biasa-biasa gitu. Dan ulama seperti Abdu dan Ahmad Khan juga punya niat yang sama saya kira. Dan ini juga direspon oleh Basyuruddin Ahmad yang juga ternyata memiliki upaya itu. Nah, selain yang tadi itu, yang menurut juga saya menarik ya, ini sebetulnya isu-isu klasik lah. Tapi mau nggak mau ya terjemahan terbaru itu juga tetap menyimpan pesan-pesan ajaran dari Ahmadiyah yang ya kita tahu ini juga sebetulnya bagian dari penafsiran juga. Tapi bagi saya sebagai peneliti Al-Quran, tentu semua terjemahan itu punya misi, punya pesan yang mau disampaikan. Kelompoknya Nahdlatul Ulama juga ada pesan ketika menerjemah Quran, terutama misalnya ayat-ayat tawasul misalnya, nah, itu diterjemahkan dengan caranya Islam, dengan cara yang sesuai dengan misi Nahdlatul Ulama. Kelompok modernis juga begitu, ayat-ayat yang membahas tentang hukum fikih misalnya itu juga akan diterjemahkan dengan misi yang sesuai dengan ajarannya. Jadi masing-masing kelompok sebetulnya punya cara gitu. Bagaimana Al-Quran itu ya sifatnya elastis, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan dengan cara yang beragam, karena Al-Quran juga punya posisi yang kalimatnya itu elastis, umum gitu, dan itu bisa ditarik sebetulnya dengan pemahaman masing-masing kelompok, termasuk juga ajaran Ahmadiyah begitu. Nah, refleksi akhirnya ini sebagai penutup ya, saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tidak keliru tentang bagaimana peran Ahmadiyah di seluruh dunia. Saya sudah menulis report tentang terjemahan terbaru, mudah-mudahan pertengahan Juni ya bisa terbit, itu sama Bu Johanna Ping di situsnya Global Quran. Global Quran tuh jadi situs yang dimiliki oleh peneliti terjemah Quran sedunia gitu ya. Itu sudah edisi ke-300 kalau nggak salah tulisannya itu. Jadi ratusan bahkan ribuan terjemahan sekarang sedang diteliti. Dan lagi-lagi mayoritas ya terjemah Ahmadiyah. Saya yang kemudian kebagian untuk mendeskripsikan yang Ahmadiyah itu. Tulisan ya paling 3 halaman gitu ya. Tapi disimpan nanti di situsnya Global Quran. Bapak Ibu bisa lihat nanti situs Global Quran, sudah banyak tulisan yang terbit. Tapi mayoritas terjemahannya ya terjemahan Ahmadiyah dari berbagai belahan dunia ya. Itu cara sebetulnya untuk mensosialisasikan bahwa begitu kayaknya terjemahan-terjemahan yang terbit di dunia ya. Tapi bukan hanya Ahmadiyah, ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Indonesia juga, termasuk ada yang saya pernah nulis yang terjemahan Sunda ya. Terjemahan Quran Sunda yang ditulis oleh satu-satunya perempuan di dunia, nggak ada. Sampai lengkap gitu ya. Itu ditulis oleh perempuan Sunda, dosen Unpad. Itu sudah sampai selesai gitu, pakai bahasa Sunda. Di negara lain tuh belum ada ternyata yang penulisnya itu selama ini laki-laki gitu atau tim gitu ya. Ternyata ibu-ibu juga punya sumbangan penting, tapi dalam terjemah bahasa Sunda. Namanya ibu siapa ya? Lupa nama ibunya. Dosen Unpad tapi sekarang udah pensiun. Itu satu-satunya di dunia saya lihat. Nggak ada tuh di dunia lain, kebanyakan dominasinya laki-laki aja gitu, termasuk di sini ya. Saya yakin juga yang Ahmadiyah laki-laki semua ya. Nggak ada yang ibu-ibu misalnya yang ikut nimbrung jadi tim penerjemah misalnya. Itu juga sangat baik sebetulnya untuk memberdayakan sumbangan kaum ibu ya, perempuan terhadap terjemahan Quran. Nah, itu saya kira ya kalau dinamika tadi sudah saya jelaskan, apakah setelah ini di tahun-tahun berikutnya kemudian Ahmadiyah akan memunculkan terjemahan baru? Ya mudah-mudahan, karena ini sudah bagian yang melekat saya kira. Jangan sampai dianggap enteng identitas kepeloporan Ahmadiyah dalam terjemahan. Jadi kalau kemudian Ahmadiyah tiba-tiba berhenti untuk memproduksi terjemah, wah jangan-jangan nanti diambil alih oleh UIN. UIN nanti bikin project padang ya,
terjemahan dalam berbagai bahasa, misalnya di Indonesia, di bahasa Batak, bahasa Lombok, Baduy. Nah, sebelum didahului oleh UIN, saya kira Ahmadiyah harus segera untuk memproduksi terjemahan-terjemahan yang lebih kaya. Karena selama ini saya lihat baru 3 terjemah bahasa, ya, bahasa Indonesia, Jawa, dan bahasa Sunda. Ada bahasa Belanda, Belanda bahasa asing, tapi hanya 3 bahasa itu. Bahasa yang lainnya mana? Pada Indonesia ratusan bahasa. Dan itu saya kira tugas Bapak Ibu sekalian untuk terus memperkuat identitas kepeloporan Ahmadiyah, memberikan sumbangan terhadap Islam di Indonesia, bahkan Islam di dunia yang tidak lepas dari peran Ahmadiyah. Yang kompetisinya saya kira justru pemerintah sekarang sedang mengupayakan terjemahan dalam bahasa-bahasa daerah. Itu juga saya kira perlu diapresiasi. Tapi nampaknya ada pesaing lain gitu ya. Dan Ahmadiyah juga perlu untuk melakukan itu, memperkuat itu, agar sumbangannya tidak terhenti lah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.